Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat senang bisa bertemu kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati dan kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Hari lepas hari kami menikmati setiap berkat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada adalah bukti dari kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini renungan yang saya akan bagikan yang akan memberkati kita semua tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Firman Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara-saudaraku, tema renungan pada pagi hari ini yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah kisah di mana Yesus sudah mendekati penyalibannya. Ketika Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani, ia tahu bahwa saatnya hampir tiba. Mengetahui apa yang harus dia hadapi, ia pun merasa gentar. Karena itulah ia berdoa, karena sebagai manusia Yesus pun merasa perasaan takut, sehingga ia berdoa untuk memohon kekuatan dari Bapa. Yesus pun tahu bahwa setelah kepergiannya, murid-muridnya akan menghadapi masalah yang berat. Mereka akan disesah dan dianiaya oleh karena namanya. Agar dapat kekuatan menghadapi semua itu, ia pun berpesan kepada mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Mereka harus bersandar pada kekuatan dari Allah. Namun pada saat itu murid-murid sangat lelah dan tidak dapat menahan rasa ngantuk, sehingga mereka pun tertidur. Pagi hari ini Bapak Ibu, nasihat Tuhan Yesus ini diberikan juga kepada kita semua agar kita berjaga-jaga dan berdoa. Namun pada kenyataannya seperti para murid yang ada pada saat itu, kita pun sering merasa lelah dalam menjalani kehidupan ini. Kadangkala kita harus bekerja sampai larut malam demi untuk mencari nafkah. Anak-anak pun sibuk dengan pelajaran dan aktivitas mereka masing-masing. Setiap hari kita sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Belum lagi jika masalah demi masalah datang silih berganti, seperti penyakit, musibah, dan lain sebagainya. Terkadang hal-hal seperti ini membuat kita tidak hanya lelah secara fisik, bahkan kita bisa lelah secara pikiran dan jiwa kita pun ikut lelah. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun keadaan yang kita alami, semua ini tidak boleh menjadi alasan sehingga kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Justru di dalam kelemahan inilah kita harus lebih banyak lagi berdoa. Kita harus melawan kelemahan kita. Tidak peduli seberapa lelah diri kita, kita tetap harus menyediakan waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Seperti Tuhan Yesus dalam kelemahan ia berdoa dan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi penderitaan salib. Di dunia ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak akan pernah berhenti membuat kita sibuk. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan rumah tangga, sibuk dengan makanan, sibuk dengan bermain game mungkin anak-anak,
sibuk dengan tayangan, sibuk dengan HP kita, dan 1001 kesibukan lainnya. Tidak pernah akan ada habisnya. Dunia ini akan membuat kita terlalu sibuk sehingga kita bisa saja tidak punya waktu lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Doa itu akan menjadi kekuatan ketika kita sedang menghadapi problem kehidupan. Doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doalah kita bisa bercerita berbagai hal kepada Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan, ataupun kelemahan yang kita hadapi bisa kita ceritakan kepada Tuhan melalui doa. Karena itulah kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Yesus dapat menang karena ia selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tidak peduli seberapa sibuk dan lelah dirinya, Tuhan Yesus tetap menyediakan waktu untuk berdoa. Seperti dituliskan dalam Alkitab, dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Tertulis di dalam Matius pasal 14 ayat 23. Yesus tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh kesibukan dunia ini. Begitu pula dengan kita sebagai orang percaya. Sebagaimanapun kesibukan demi kesibukan yang kita hadapi hari lepas hari, janganlah membuat kita menjadi lengah sehingga kita lupa berjaga-jaga dan berdoa. Karena Bapak Ibu, dalam kelengahan kita, iblis bisa saja mengambil satu kesempatan untuk menjatuhkan kita, untuk melemahkan iman yang kita miliki, sehingga itu membuat kita bukan semakin kuat, tetapi membuat kita semakin lemah. Maka berjaga-jaga dan berdoa ini harus kita lakukan di setiap waktu, hari lepas hari dalam kehidupan kita. Jangan kita memberikan kesempatan kepada iblis dalam kelengahan kita. Ia bisa saja menjatuhkan kita, tetapi biarlah kita tetap kuat dan tetap teguh di dalam doa, sehingga kita berjaga-jaga. Firman Tuhan berkata, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging yang kita miliki ini lemah. Daging kita kadang-kadang tidak mampu menahan rasa capek, rasa lelah, rasa letih dengan segala kesibukan, dengan segala sakit penyakit. Maka dengan itu kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Pagi hari ini kita belajar untuk mau meneladani Tuhan Yesus. Dalam kesibukan kita, walaupun fisik kita lelah, marilah kita tetap berdoa. Dan dengan doa inilah kita akan memperoleh kekuatan untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan, sehingga kita tetap kuat, tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua, dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita semua dalam menjalani hari-hari kita, dan biarlah kita tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa dalam keadaan apapun kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, pada pagi hari ini kami kembali belajar tentang firman Tuhan, mengajarkan kepada kami supaya kami tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa, karena supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, karena roh kami memang penurut, tetapi kadangkala daging kami lemah. Dengan itu kami minta kekuatan daripada Tuhan, supaya kami memiliki iman yang teguh, dan biarlah kami sebagai orang percaya tetap berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.